Sholawat sebelum Allah perintah kepada kita, Allah sendiri sudah melaksanakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka semua membaca sholawat terhadap Nabi. Allah, malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Setelah membaca sholawat Allah sendiri baru perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat dan salam terhadap Nabi. Itu kehebatan ibadah sholawat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu, marilah dengan maulid kita budayakan membaca sholawat kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat kita langsung nyambung kepada Nabi, Pak. Kita siang ini baca sholawat, malaikat langsung laporan kepada Nabi. Laporan sowan Kanjeng Nabi di Madinah, Madinatul Munawwarah, di sana malaikat laporan. Kanjeng Nabi izin melaporkan warga umat panjenengan Persatuan Madura Cilacap baru saja bersama-sama membaca sholawat. Itu langsung dilaporkan. Si A si B sudah diabsen sama malaikat. Artinya nggak ditulis pun malaikat sudah mengabsen kita. Allahumma amin. Jadi sholawat ini langsung nyambung kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang lain kalau sholawat ini nyambung kepada Nabi, buktinya apa? Kita semua tahu dan hafal sholawat sholawat badar. Sholat badar sudah hafal semua. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu dinamakan sholawat badar karena di situ ada kalimat bi ahlil badri ya Allah. Yang menulis sholawat badar ini seorang ulama dari Jawa Timur, Pak. Namanya Kiai Haji Ali Mansur. Beliau dari Jawa Timur, beliau seangkatan dengan Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau saat itu seorang ulama juga budayawan. Jadi kalau bahasa sekarang ya ulama ya budayawan. Semacam Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang itu ulama juga budayawan. Jadi Kiai Haji Ali Mansur itu beliau sangat spesial, senang, punya bakat nulis sholawat Jawa, nulis lagu. Nah ini termasuk yang ditulis oleh beliau adalah sholawat badar. Ini beliau yang menulis, beliau yang menyusun. Setelah tertulis, disusun, disebarkan kepada warga NU dan tersebar itu sholawat badar. Setelah sekian waktu, ini ceritanya sejarah menceritakan sekian waktu sholawat badar ini tersebar. Suatu malam, pas itu malam Jumat, malam-malam itu tetangganya Kiai Ali Mansur itu kaget, Pak, karena beliau malam-malam bangun mendengar suara agak berisik di depan di jalan. Jadi rumahnya kebetulan bersebelahan dengan Kiai Ali Mansur. Tetangga itu terbangun, kemudian nengok ke gorden, dilihat di luar itu banyak berjalan orang memakai baju putih, pakai jubah putih,
mereka puluhan orang, mungkin ratusan, berjalan kemudian belok masuk rumahnya Kiai Ali Mansur. Itu tetangganya yang melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu juga istri beliau Kiai Ali Mansur bermimpi Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang rawuh ke dalamnya Kiai Ali Mansur dan memeluk suaminya, yaitu memeluk Kiai Ali Mansur, dipeluk dirangkul oleh Kanjeng Nabi. Ini Pak, bukti bahwa sholawat yang dibaca oleh Kiai Ali Mansur khususnya dan kita semua itu sampai kepada Nabi, bahkan sampai Kanjeng Nabi beserta sahabat yang meninggal syahid pada saat perang Badar itu datang arwahnya mendatangi rumahnya Kiai Haji Ali Mansur. Hadirin para bapak dan jamaah yang saya hormati, bukti yang kedua, kita juga paham mengenal namanya sholawat burdah. Sudah tahu belum sholawat burdah? Sholawat burdah sudah sering kita baca. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hali minal ahwali muqtahimin. Itu diantara sholawat burdah. Yang menulis sholawat burdah ini seorang wali, seorang ulama besar. Beliau dari negara Timur Tengah, namanya Syekh Busairi. Syekh Busairi itu seorang wali, aulia, termasuk ulama. Ceritanya beliau itu suatu ketika datang pergi ke masjid, sampai mungkin dalam keadaan tergesa-gesa, beliau sampai di depan masjid, buka pintu masjid, melangkah masuk masjid, beliau lupa Pak. Kalau kita masuk masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri? Kanan. Beliau Syekh Busairi itu lupa. Beliau lupa masuk masjid pakai kaki kiri. Begitu masuk masjid pakai kaki kiri, Allah langsung memberi peringatan. Seketika Syekh Busairi jatuh lumpuh, beliau stroke, tidak bisa berjalan. Itu gara-gara masuk masjid pakai kaki kiri. Maka kita berusaha, kita masuk masjid menjangkah masuk dengan kaki kanan. Syukur disertai dengan doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik wa sahhilli abwaba rizqika. Minimal dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kiai Syekh Busairi jatuh stroke, nggak bisa jalan sampai berbulan-bulan, diobati, cari obat ke sana kemari, cari tabib ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya suatu ketika pada saat beliau tertidur itu dirawuhi oleh beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi rawuh mendatangi Syekh Busairi yang sedang sakit. Begitu Kanjeng Nabi sudah di depan Syekh Busairi, dalam mimpi itu Syekh Busairi oleh Nabi diwuruk, diajarkan sholawat burdah, langsung dihafalkan oleh Syekh Busairi. Dihafalkan sampai selesai, Kanjeng Nabi pergi, Syekh Busairi terbangun. Begitu terbangun, sholawat burdah itu ditulis oleh Syekh Busairi. Ditulis, selesai ditulis, dibaca kembali. Seketika sakitnya sembuh, penyakitnya hilang. Yang tadinya nggak bisa berjalan kembali bisa berjalan kembali. Itu berkah daripada sholawat burdah.
Jadi sholawat burdah itu dinamakan burdah. Burdah itu artinya selimut. Jadi kenapa disebut sholawat burdah? Karena Syekh Busairi menerima sholawat itu langsung dari Kanjeng Nabi saat beliau masih tertidur memakai selimut. Maka disitulah disebut dengan sholawat burdah. Hadirin para bapak yang saya hormati, yang terakhir, malam siang ataupun sore ini kita juga kirim doa kepada Bapak Haji Mahfud dan keluarga yang lain. Ini sedikit cerita. Di dalam kitab Al-Asmawi, di situ diceritakan ada seorang kiai bermimpi. Dia mimpi pada malam Jumat itu masuk ke alam kubur. Di alam kubur beliau melihat ahli kubur pada duduk, di depannya banyak hidangan seperti ini. Ahli kubur duduk, depannya banyak hidangan. Tetapi ada satu ahli kubur, ibu-ibu yang sudah sepuh, dia menangis, wajahnya sedih, di depannya kosong, tidak ada hidangan apapun. Kemudian kiai itu bertanya, "Bu, maaf, panjenengan kenapa menangis? Kenapa jenengan gak ada hidangannya?" Teman-temannya mereka bergembira, di depannya banyak hidangan. Akhirnya ibu-ibu tadi cerita, "Begini Pak, mereka ada hidangan karena keluarga yang hidup di dunia ingat kepada mertuanya, ingat kepada orang tuanya. Akhirnya didoakan, dibacakan Yasin, dibacakan kalimat tahlil dengan memberi sedekah dan lain sebagainya. Sedekah, kalimat thayyibah, Yasin, tahlil di sini di alam kubur menjadi hidangannya ahli kubur. Saya keluarga tidak ada yang ingat, cuma punya anak satu laki-laki sudah lupa." Terus ditanya, "Bu, kalau boleh tahu, saya ingin tahu putranya jenengan itu yang masih hidup siapa?" Dikasih tahu namanya ini, dia pekerjaannya di pasar, jualan ini. Betul, pagi setelah bangun, kiai itu masih ingat dengan mimpi tadi malam. Akhirnya dia cari pasar yang diceritakan oleh ibu-ibu tadi malam. Dicari, ketemu betul persis laki-laki yang diceritakan dalam mimpinya. Akhirnya dia itu cerita keadaan ibunya di alam kubur. Laki-laki putranya itu kemudian dia ingat kembali, membacakan untuk ibunya kembali. Ringkas cerita, suatu saat kiai itu ngimpi lagi bertemu dengan ahli kubur, dan semua ahli kubur bergembira, di depannya banyak makanan dan minuman, termasuk ibu-ibu yang kemarin belum ada hidangannya. Itulah salah satu bukti apa yang kita lakukan khususnya pada siang hari ini oleh Shahibul Bait. Semoga almarhum Bapak Haji Mahfud dan Bapak Armu beserta keluarga senantiasa mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah para hadirin yang saya hormati, sedikit yang saya sampaikan.